Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan moral. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran adalah memahami pengertian moral, menjelaskan proses perkembangan moral, mengemukakan tingkah laku moral remaja sesuai perkembangan moral remaja, memahami faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja, menentukan upaya dalam pengembangan moral remaja. Nah, pengertian moral sendiri, moral itu berasal dari kata mores atau mores yang artinya kebiasaan, atau dalam hal lainnya bahwasanya moral ya secara ilmiah merupakan kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal lainnya juga menjelaskan bahwasannya moral adalah seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah yang harus dilaksanakan atau harus dihindari dalam menjalani kehidupan. Nah, tahap perkembangan moral ini diambil dari apa yang dikemukakan oleh Kohlberg, bahwasannya moral meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pramoralitas. Di tahap pramoralitas ini atau di tingkat pramoralitas ini terdiri dari periode 0, periode 1, periode 2. Periode 0 ini adalah di mana pemahaman anak itu tidak tahu mana baik dan mana buruk, sehingga dia tahunya ketika dia mendapatkan balasan berupa hukuman atau ketika dia berbuat buruk ya, hukuman atau ganjaran atau perhargaan ketika dia berbuat yang diharapkan oleh orang tuanya atau orang yang lebih dewasa. Kemudian periode 1 adalah suatu tingkah laku bermoral bagi anak kalau tingkah laku itu patuh mengikuti kemauan orang dewasa ya atau orang tua. Jadi juga mendapatkan penghargaan fisik. Jadi dia sebenarnya seperti di sini kalau membantah, kemudian mendapat kalau dia membantah berarti dia mendapat hukuman, tapi kalau dia melakukan apa yang diminta oleh orang dewasa, dia akan mendapat penghargaan baik material ataupun fisik ya, berupa belayan seperti itu. Kemudian periode kedua, anak memahami bahwa tingkah laku benar, salah, baik, pantas tergantung kepada tingkah laku. Itu memuaskan, menimbulkan kenikmatan pada diri sendiri atau orang lain. Nah, yang kedua adalah tahapan yang kedua adalah moralitas dianggap kesamaan peranan yang biasa. Jadi ini terdiri dari periode 3 ya. Periode 3 ini anak memahami bahwa tingkah laku moral adalah mengakui dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh orang dewasa. Periode 4, periode perkembangan moral tahap ini ditandai oleh pemahaman anak bahwa tingkah laku yang baik atau benar adalah mentaati aturan dan hukum-hukum yang telah disepakati bersama dan menguasai kehidupan masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah tahap yang ketiga adalah moralitas dengan penerimaan prinsip-prinsip moral. Nah, ini terdiri dari periode 5, periode 6. Nah, di periode 5 pada tingkat ini, perkembangan moral ini anak mulai memahami nilai moral dan prinsip-prinsip moral yang merupakan standar kebenaran yang benar dan dapat terjadi pertentangan dengan apa saja yang terjadi atau diterima oleh masyarakat. Nah, periode 6, periode ini pengakuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip kebenaran yang abstrak ya dan universal. Misalnya kebenaran yang ada dalam kitab-kitab atau aturan-aturan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan semua itu harus dilaksanakan. Nah, yang terakhir adalah kekhasan tingkah laku moral remaja. Jadi kekhasan yang tingkah laku moral remaja ini berbeda ya dengan perkembangan moral anak-anak. Jadi ada beberapa bagian dalam kekhasan tingkah laku moral remaja. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan kognitif dari berpikir konkret menjadi kemampuan berpikir abstrak atau formal. Kemudian yang kedua, remaja memperoleh kemampuan untuk memahami bahwa peraturan itu dibuat atas persetujuan semua orang atau yang bersifat ideal. Nah, itu. Nah, berikutnya apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja? Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja
itu pertama orang tua atau guru sebagai model ya, kemudian yang meliputi tingkah laku orang tua. Nah, kemudian disiplin yang diberikan orang tua, kemudian interaksi dengan teman sebaya. Jadi kita masuk kepada disiplin. Nah, disiplin yang diberikan orang tua adalah disiplin yang merupakan baiknya sih adalah kesepakatan bersama, ya kan, tidak menjadi orang tua yang otoriter juga. Kemudian orang tua juga harus memberikan contoh dan melakukan disiplin yang sama juga, yang melakukan secara bersama-sama di dalam satu keluarga. Kemudian interaksi dengan teman sebaya. Nah, interaksi dengan teman sebaya ya juga dapat mempengaruhi moral remaja. Jadi di sini kemampuan ya bermain peran terhadap teman sebaya itu terjadi karena biasanya dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan teman sebaya itu kadang-kadang juga menimbulkan beberapa perasaan, apakah itu senang, apakah itu kekecewaan. Kalau senang ketika mereka melakukan aktivitas yang positif menimbulkan rasa senang, juga akan menimbulkan, hal ini juga berdampak kepada berperilaku moral yang positif ya, yang baik. Tapi kalau seandainya menimbulkan kekecewaan dalam kegiatan bersosialisasi, tentunya akan menyebabkan moral yang negatif. Kemudian usaha kita sebagai orang tua dan guru seperti apa? Usaha kita sebagai orang tua dan guru adalah melakukan pendekatan klarifikasi nilai. Maksudnya di sini adalah dalam pendekatan ini individu bebas menemukan nilai-nilai dan berpikir avialisis yang mengarah. Maksudnya adalah yang mengarah pada pemilihan apa yang sesuai dengan kehidupannya. Kemudian individu tersebut atau remaja itu dapat menginternalisasikan nilai serta menunjukkan komitmennya menjalankan nilai yang dipilih dalam kehidupannya. Jadi di sini kita sebagai orang tua dan guru memberikan ruang ya kepada remaja untuk menentukan nilai-nilai atau moral-moral yang baik yang ingin dijalankan dalam kehidupannya. Kemudian pendekatan dilema moral. Jadi di sini siswa tidak hanya belajar dilema untuk belajar, tapi juga belajar dilema nyata dari kehidupan sehari-hari. Nah, diskusi apa saja dilema moral, seperti tadi ada kekecewaan terhadap teman sebaya, tentunya dia belajar dari situ. Untuk apa ya, ketika temannya ternyata tidak menampakkan moralnya yang tidak bagus, tentunya dia bisa kenapa seperti itu gitu. Mungkin ada mengintrospeksi dirinya sendiri, mungkin dari dirinya yang sendiri yang salah, atau mungkin kita harus lebih berhati-hati ya kan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih.